Tuh, Mumpung masih Halo, di awal. Udah, Pak. Oke. untung aja. udah. Nggak dari tadi kasih tahu Ham- Pak Idris. Ya, saya pun nengok Hampir kok belum di ketinggalan. record gitu. Makanya saya mau ngopi dulu, Pak. Saya sebetulnya kepentingan di record itu untuk teman-teman yang telat masuk gitu, Setuju, ya, Pak. atau Setuju. yang nggak masuk gitu, ya. Kalau saya rekamannya sudah ada di Ya, kepala sih sebetulnya kalau saya gitu, Iya, iya, iya. karena sering bukan hebat gitu. Nggak ada manusia yang hebat di dunia ini. Ya kalau udah kena lupa ya lupa gitu. Makanya saya pernah wanti-wanti siapkan modul, siapkan alat tulis gitu kan. Catat yang tidak ada di modulnya kan gitu, ya. Karena deskripsi di modul itu kalau hanya baca agak sulit untuk dipahami gitu. Tapi ketika live ketemu ya, walaupun jarak jauh ya setidaknya bisa dipahami lah. Ya. Nah, gitu ya. Jadi polar itu seperti penampungan air gitu ya. Bisa menampung air. Nah, kalau toilet air lama-lama kan ada endapan air tuh. Lama-lama daya tampung airnya berkurang karena adanya endapan. Yang tadinya bisa nampung 1000 liter mungkin karena adanya endapan jadi 800 liter gitu. Ya. Ya sama dengan parad ini gitu. Endapan apa penguapan, Pak? Gimana? Endapan atau apa penguapan? Endapan. Endapan. Jadi Endapan. ya terjadinya kalau di air kan terjadi pengendapan. Jadi ada endapan dari kotoran-kotoran yang terbawa oleh air itu, maka akan mengendap di dalam toren gitu. Sehingga daya tampung airnya berkurang. Nah, sama dengan polar. Polar pun demikian. Karena dia lama menampung listrik, lama-lama kan jadi berkurang itu, ya, daya tampungnya. Kalau sudah berkurang daya tampungnya, maka harus diganti. Gitu ya. Selanjutnya besar resistansi. Artinya adalah ini biasanya kering, ya. Kalau besar resistansi itu kering. Cirinya kalau diukur pakai buzzer, ya, besar resistansi, kalau polarnya diukur oleh buzzer, bolak-balik itu tidak ada angka, begitu, ya. Ini kalau kering itu tidak ada angka, tidak bunyi sama sekali. Ini kering, ya. Hambatannya terlalu besar, jadi tidak ada angka sama sekali dan tidak ada bunyi sama sekali. Gitu. Nah, kerusakan, bocor. Kalau bocor, bolak-balik tidak ada angka. Ini hampir sama dengan resistansi tinggi nih, kering juga, ya. Bolak-balik tidak ada angka sama sekali. Ini mirip bocor ini mirip dengan ini, ya. Kalau jebol beda lagi. Kalau jebol itu di buzzer bolak-balik bunyi, gitu, ya. Baik polar ataupun non polar, kalau di buzzer bunyinya terus, tit gitu, ya. Maka itu adalah korslet atau jebol, gitu, ya. Nah, beda nih dengan daya tampung berkurang. Kalau daya tampung berkurang, misalkan, coba lihat di layar, misalkan kapasitasnya 220 mikrofarad. Ya, kapasitas di dalam marking kode yang ada pada polar 220 mikrofarad. Ternyata pada saat kita ukur dengan selektor farad pada multitester, diukur dia cuma 180 mikro. Nah, ini udah berkurang daya tampungnya gitu, ya. Begitu. Ini daya tampung berkurang. Oke ya. Kalau masih bagus, mestinya kalau diukur itu lebih dari 220. Misalkan diukur 250 mF. Nah, ini bagus gitu. Karena kapasitor polar itu kalau diukur mesti daya tampungnya atau paradnya lebih besar daripada yang tertera di dalam marking kodenya. Marking kode adalah kode yang tercantum atau tertulis di dalam punggung komponen. Gitu. Oke. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Marking kode Sama. apa tadi, Pak? Gimana? Marking kode tadi apa? Marking kode adalah
kode yang tertulis pada punggung komponennya, gitu. Marking kode adalah kode yang tertulis pada punggung komponen. Biasanya kapasitas itu ada yang ditulis dengan langsung dengan angkanya, misalkan 330 mikrofarad tertulis langsung di sana. Ada juga yang menggunakan kode, ya, kode farad, ya, kode untuk menentukan kapasitas. Nanti dibahas di tabel marking kode. Jangan dulu nanya, nanti dibahas di marking kode. Ya. Ya. Kang, izin Kang. Gimana? Tadi kan ada pembahasan kalau nilainya itu berkurang, maka Ya. itu bisa dibilang rusak ya, daya tampungnya berkurang. Ya. Nah, sementara biasanya saya kan pakai alat ini Kang, ESR. Nah, saya rata-rata nemu kalau kapasitor baru itu misalkan di bodinya tertulis 330 mikrofarad ya. Ya. Nah, jarang ada yang lebih. Biasanya kurang 298, 299 gitu. Tapi Nah, bagus. apakah itu bisa dibilang rusak atau enggak, Kang? Itu baru. Baru, kapasitor baru. Oh, kapasitor baru. Itu pakai apa alat ukurnya itu? ESR, Kang. Oh, pakai Nah, SR. ini. Ya. Kalau ESR itu untuk ngukurnya ini, untuk ngukur besar hambatannya, ya. Jadi kalau pengukurannya menggunakan farad, Fmax. Oh. Kalau pakai Fmax Oke. itu lebih. Ya. Tapi kalau misalkan lebih dari markingnya itu bisa dibilang rusak nggak, Kang? Masih bagus. Di bodinya 330, tapi pas diukur misalkan jadi 400 gitu atau 500? Bagus. Oke, siap, Kang. Rata-rata lebih. Kalau diukur dengan farad, ya. Di sini MF. MF. Nah, ini cara mengukur daya tampung, ya. Mikrofarad. Simbolnya juga F, itu ada simbol polarnya, gitu. Itu kalau lebih berarti bagus, kalau berkurang berarti udah rusak, daya tampungnya udah berkurang. Itu ya. Oke, siap Kang. Lanjut, nuhun. Selanjutnya cara pengukuran outboard, komponen dilepas, ya. Jadi cara pengukuran untuk polar ini ataupun non polar atau untuk kapasitor ini harus outboard, jadi komponennya dilepas. Yang pertama non polar. Non polar gunakan buzzer. Bolak-balik harus putus atau OL. Tidak boleh ada bunyi, gitu. Ya. Harus OL. Terus misalkan kalau di buzzer ada angka, nah berarti ada shot gitu. Walaupun nggak bunyi, ya. Tapi shotnya shot halus, gitu. Ya. Lanjut. Selanjutnya ini ada pengukuran untuk polar. Nah, ini untuk polar ada dua. Cara pengukurannya satu, pakai buzzer, bolak-balik ada angka sebentar lalu putus, ya. Pakai selektor mode polar, probe merah di kaki positif dan probe hitam di kaki negatif, ukur kapasitasnya satuan mikrofarad. Nah, itu yang barusan saya ceritakan. Ini, ya. Pak. Ya. Maksudnya offboard ini dia tanpa arus gitu, Pak ya? Tanpa arus, tanpa listrik, ya. Komponennya listrik, ya, berarti tinggal kita testing, ukur aja gitu ya? Betul. Di antara kedua kakinya diukur aja, ya. Oke, berarti kalau yang on board berarti harus ada arus. Nah, tidak seperti itu, ya, kecuali untuk dioda. Kalau untuk dioda ngukur on board harus pakai listrik, ya. Artinya motherboardnya diberi listrik gitu dari jack powernya, ya. Kalau misalkan ngukur fuse on board, nah itu tidak perlu diberi listrik, gitu kan? Fuse tinggal, artinya on board itu tidak dilepas begitu. Kalau off board komponen dilepas.
Kalau Oh, berarti outboard, kalau komponen yang dilepas itu sudah pasti tidak perlu menggunakan listrik. kalau yang kapasitor ini harus dicopot, Pak. Dicopot. Dicopot. Nggak bisa langsung dites gitu. Dicek. Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Tahu jawabannya? Karena semua kapasitor dipasang kebanyakan paralel, ya. Pola pemasangan kapasitor itu kebanyakan paralel. Jadi, yang dimaksud dengan paralel adalah contohnya misalkan gini. Ini jalurnya nih, ya, ini jalur. Nah, ini ada kapasitor. Kapasitor ini Ya. pasangnya paralel. Non polar. Oh. Yang non polar nih. Jadi yang ini groundnya ya, groundnya saya gunakan segitiga. Nah, ini groundnya. Ini 19 volt umpamanya. Di sini 19 volt, ya. Berarti ini jalurnya. Ini jalur 19 volt. Ini groundnya gitu. Nah, ini kan dipasang paralel. Dan kemungkinan tidak hanya satu ini kapasitor, begitu kan? Mungkin saja ada 2, ada 3 gitu loh, banyak ini. Dan paralel, sehingga ketika Anda mengukurnya secara on-board, nilai pengukuran bisa tidak akurat. Contoh, Oke. misalnya ini, ada paralel, ini ada 2 contohnya ya. Yang ini short, yang ini enggak. Gitu. Anda ngukur yang ini secara on-board, ini akan dianggap short gitu. Karena yang ini short. Paham maksud saya? Oke, Pak. Karena yang ini sudah Paham, Pak. jebol, Anda ngukur yang ini, padahal ini nggak rusak. Ngukur di sini, ya ini kalau diukur ya kayak jebol gitu, karena lari ke sini gitu kan. Ini kan sama-sama terhubung. Ground ini jauh terhubung gitu kan. Sesama ground itu terhubung, ya. Ingat, sesama ground itu terhubung. Oke, Pak. Oke? Ini ada yang chat siapa nih? Tadi nge-lag itu, Pak. Tapi sekarang Nge-lag. Sekarang enggak? Enggak. Enggak ya? barusan ini nge-lag. Nah, ini nge-lag nih tadi barusan. Nah, sekarang enggak? Oke, sekarang. Ya. Ini padahal saya udah pakai WiFi nih. Pakai WiFi yang bandwidth-nya 10 Mbps buat saya doang. Ya. Oke, kita lanjut ya. Udah, intermezzonya udah. Karena waktunya terus timernya terus ini mundur nih. Prinsip penggantian. Prinsip penggantian itu sama parameter, ya. Prinsip penggantian parameternya sama atau di atasnya 1 tingkat. Boleh. Pertanyaannya, Pak, yang dimaksud 1 tingkat bagaimana? Ini nanti akan dibahas di bab marking kode, ya. Harus diganti dengan jenis yang sama. Contoh, kapasitor polar diganti dengan polar gitu, ya. Polar diganti dengan polar. Pertanyaan saya, kalau Anda nemu kapasitor LO rusak, boleh nggak diganti dengan tantalum? Siapa aja boleh jawab. Tantangan. Kalau Anda ketemu komponen kapasitor elko yang rusak, boleh tidak diganti dengan tantalum gitu. Setahu saya nggak boleh, Kang. Apa nggak boleh? Ya, nggak boleh. Kalau tidak salah, tantalum itu tidak ada paratnya. Kalau nggak salah. Yes. Ya? Sudah itu, Kang. Nah, terima kasih ya jawabannya. Ada lagi yang mau jawab? Enggak. Yang suka ngerokok boleh sambil ngerokok, sambil ngopi boleh. Di sini ada prinsip penggantian.
parameter sama atau di atasnya satu tingkat. Ini berhubungan dengan kapasitas ya. Di atasnya satu tingkat. Yang kedua, prinsip penggantian harus diganti dengan jenis yang sama ya. Contoh kapasitor polar diganti dengan polar. Nah, pertanyaan saya, elko dengan tantalum apakah beda jenis atau satu jenis? Balik lagi. Kapasitor ada dua, ya. Jenisnya non polar dan jenis polar. Jenis polar ada dua bahannya, ada dari tantalum, ya, atau khas bahan dasarnya, ada yang berbahan tabung, ya, yang isinya adalah elektrolit kondensator atau disingkat LC. Berarti boleh, Kang? Berarti boleh. Boleh. Iya. Boleh, tapi apa? Kapasitasnya Dengan sama. kapasitasnya sama. Kapasitasnya atau sama. Di atasnya satu tingkat. Satu tingkat. Ya. Tidak boleh jauh ya perbedaannya. Di atasnya misalkan yang 220 mikro rusak diganti dengan 330 mikro boleh. Ya. Oke ya, bisa lanjut ini. Lanjut, Pak. Lanjut. Prinsip pemasangan. Prinsip pemasangan untuk polar ini tidak boleh bolak-balik karena ada positif negatif ya. Untuk polar tidak boleh bolak-balik. Kalau untuk polar boleh bolak-balik karena tidak ada kutub positif dan negatif. Gitu. Kami sampai prinsip pemasangan. Kang, maaf, yang non polar itu yang coklat ya, Kang? Yang non polar itu warnanya coklat, kecil-kecil, bahan keramik. Oh, yang sering disebut kutu ya? Oh, ya. Ya, sering disebut kutu boleh. Yang sering disebut kutu itu bisa ke kapasitor non polar yang keramik, bisa juga ke resistor. Kalau resistor bisa disebut telur kutu. Karena lebih kecil. Ya. Itu ada kapasitor yang lebih kecil dari kutu gitu. Resistor. Resistor Bentuknya ada kayak mana sih, Pak? yang lebih kecil dari kutu. Kenapa? Bentuknya kayak mana sih? Bentuknya? Bentuk resistor. Iya, saya nggak tahu. Bentuk kapasitor. Kapasitor sama ya kapasitor elko lah. Resistor. Nah, ini bentuknya kayak gini. Ini yang tantalum, contohnya. Ini gambar fisiknya. Tuh, gambar fisiknya itu elko ya. Tuh. Itu elko, oke. Elko. Ini tantalum kayak gini. Yang kecil-kecilnya di sini warna coklat. Oh, banyak. Oh, yang kecil-kecil itu ya. Ini tantalum yang ini. Ada satu, Yang dua, kotak-kotak ya, Pak? ya, yang kotak panjang. Panjang ini. Nah, yang Benar. ini elko ya. Kalau yang ini yang banyak ini elko. Oh, elko. Nah, yang kapasitor apa namanya? Kapasitor non polar yang keramik bahannya ini nih, ini banyak nih. Nih, yang kecil-kecil nih banyak. Oke, Pak. Oke. Ya. Nanti latihan ya di rumah masing-masing. Angkat kapasitor. Ini latihannya sesuai dengan petunjuk. Nanti di latihan ada. Nah, setelah ulasan nanti ada latihan. Nah, ini ya. Ikuti ini aja latihannya. Kalau ada kendala pada saat latihan boleh konsul lewat WhatsApp. Sampai mana barusan? Kode ya? Marking kode. Lihat marking kode ini udah paham belum? Kalau belum paham saya jelasin. Ya. Oke. Ini kodenya.
Kalau ada kode A8 berarti kapasitasnya 100 mikrofarad. Kalau di punggung komponennya ada kode E8 berarti 150 mikrofarad. Ini sesuai tabel aja sini, ya. Kalau kodenya A9 1000 mikrofarad begitu. Terus untuk tegangan maksimalnya, kalau kodenya E kecil berarti tegangan maksimalnya 2 volt. Kalau kodenya E kecil berarti 2,5 volt. Kalau kodenya G kecil berarti 4 volt gitu. Kalau kodenya J kecil berarti 6,3 volt. Kalau kodenya D besar 20 volt begitu ya. Yang sering digunakan pada laptop ini nih. Ini nah ini untuk tegangannya RAM, tegangan chip, tegangan prosesor menggunakan kode D atau E. Ini apa? Volt maksimalnya, tegangan maksimalnya adalah 2 atau 2 yang 2,5 volt. Dan yang ini yang sering digunakan pada laptop. Nah, ini. Kodenya J kecil ya berarti kapasitas tegangan maksimalnya 6,3 volt. Ini biasanya digunakan untuk tegangan 3 volt dan 5 volt. Kalau yang D besar ini biasanya untuk tegangan 19 volt. Ya. Ya. Ini untuk Bang. Ya. Ini untuk kode voltnya ini di belakang kode farad atau bagaimana? Biasanya di depannya. Misalkan gini kodenya. Saya contohin ya. Ya. Misalkan Anda ketemu kode E kecil ya. E kecil N8. Nah, berarti itu berapa? 2,5 volt 330 mikrofarad. 30 mikrofarad. Ya. Betul? Kalau Anda ketemu kodenya misalkan D kecil ya. J8. Berapa ini? D kecil 2 volt. J8 220 mikrofarad. Nah, begitu. Oke. Ini Pak. untuk ini ya, untuk kapasitor ya. Betul, kapasitor polar. Ya. Kapasitor polar. Kalau kapasitor non polar, keramik tuh nggak ada marking kode. Oke ya. Bisa dilanjut? Untuk kapasitor polar ini pemasangannya biasanya 1 ke ground ya. Ya, Satu satu ke jalur yang tegangan. negatif, ya, yang negatifnya ke ground, yang positifnya ke jalur gitu. Jadi pemasangannya paralel, gitu. Bisa dilanjut? Ya, satu lagi nih, satu lagi. Yang sering digunakan pada laptop, ini yang paling banyak itu yang ini. Tapi yang paling banyak banget yang ini nih, yang 220 sama 330. Wah, ini. Yang 470 jarang, tapi suka ada. Bisa dilanjut. Kalau Lanjut, Kang. penjelasan saya terlalu cepat, di instruksi aja ya. Kayaknya waktunya udah Gimana? tinggal berapa menit lagi. Waktunya 3 menit lagi. Nanti kita langsung undang lagi ya di grup ya. Gak usah khawatir. Ya itu break kapil lah. Oke ya. Ada ketentuan ini. Kurang angka dan tambah 0 tambah angka. Apakah dapat dipahami ini maksudnya? Kalau Itu kurang, Kang. Bisa dijelaskan? Oh. Ini ada contoh kodenya A8 100 mikrofarad. Kalau kode 9 1000 mikrofarad. Ini kan kodenya A8. Ya. Faradnya 100 mikrofarad. Ini A9. Kapasitasnya 1000 mikrofarad.
Maka saya contohkan kode A7 berarti 10 mikrofarad. Artinya kurang 0, kurang angka, tambah 0, tambah angka. Nah, ini kan tambah 0 nih. Ini awalnya 100 mikro. Tambah 0 1. Jadi tambah angka A9 gitu. Kalau masih bingung, coba ini. Ini ada J8. J tegangan maksimalnya itu 6,3 volt, sedangkan J8 menunjukkan kode kapasitasnya yaitu 220 mikrofarad. Coba yang J9 berapa itu? Diisi aja di modulnya. Yang J kecil, terus J9 besar. J9. 6,3 volt. 6,3 volt. J7-nya 7 gimana? Z8 220 22 mikro. nah, gitu. Itu udah bisa, berarti udah paham. Diisi ya yang ini yang bawah yang J7 dan J9. 9. Oke, kita break dulu. Nanti saya undang lagi 5 menit ke depan. Terima kasih sudah bergabung. Sampai jumpa di sesi 2.